Selamat siang pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya Iqbal Aditya Amrullah. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah serta tanggapan dari masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Langsung saja kita menuju narasumber tersebut dan melakukan wawancara. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumbernya langsung. Dengan siapa mas namanya? Nama saya Andri Anggasta. Sekarang kuliah atau gimana mas? Saya kuliah di UGJ, Universitas Gunung Jati. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh? Menurut mas, di masa pandemi sekarang ini kan masyarakat diwajibkan untuk stay at home ya? Ya. Apakah pada saat stay at home ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan berupa hal positif seperti itu? Banyak ya kalau menurut saya. Seperti contohnya olahraga, terus membereskan rumah, membantu orang tua, dan juga main game. Karena untuk saat seperti ini main game itu cukup positif. Refreshing gitu ya mas ya? Iya, refreshing, meningkatkan imun gitu. Terus kalau masnya sendiri kalau di rumah ngapain aja mas? Kalau saya sih apa ya? Saya main game. Terus saya lihat film gitu kan. Ya membantu orang tua gitu. Perbanyak ibadah gitu kan. Iya benar-benar. Gitu. Terus tanggapan mas mengenai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah itu gimana mas? Kayak ada PSBB, lockdown, terus dan sebagainya itu gimana? Menurut saya sih bagus ya. Kan itu juga salah satu upaya pemerintah untuk mencegah rantai penularan corona. Betul. Tetapi kalau boleh saya menyalurkan sedikit apa yang ada di pikiran saya, agak telat. Agak telat ya emang benar. Iya, agak telat itu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mulai ini dari awal, dari pas mulai muncul, kita lakukan ini mungkin akan selesai lebih cepat. Iya, benar sekali mas. Terus lalu apakah menurut mas masyarakat kita ini sudah patuh dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut? Oh, menurut saya ya bisa kita lihat sendiri belum patuh. Karena gimana ya? Aturan seperti itu kan membuat orang untuk diam di rumah. Kan nggak semua orang bisa diam di rumah gitu. Ada yang pengen keluar gitu. Iya, nggak semua orang bisa melakukan aktivitas di rumah. Ya. Iya, nggak bisa. Terus kira-kira apa yang membuat masyarakat ini nggak mau mas buat mematuhi anjuran-anjuran dari pemerintah ini mas, selain jawaban tadi? Menurut saya emang pada dasarnya orang kita itu bebal. Gitu kan. Ya, jadi cukup sulit gitu untuk mereka semua mematuhi aturan pemerintah, apalagi yang bersifat seperti mengunci seperti ini. Jadi kan kita kebebasannya agak berkurang gitu kan, harus diam di rumah ya, seperti itulah. Terus mungkin ditambah ini juga ya mas, apa karena sedang bulan Ramadan dan mau lebaran yang kan. Pada saat itu kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga dan teman gitu. Emang halayaknya bulan Ramadan itu kan beria gitu, bergabung banyak, silaturahmi diperpanjang seperti itu. Oke, lalu untuk PSBB sendiri nih ya mas ya. Apakah kebijakan yang diberlakukan di beberapa daerah ini, termasuk di Kuningan sendiri ya, menurut mas apakah sudah efektif gitu berjalan? Bagaimana mas tanggapannya mas? Kalau menurut saya efektif atau tidak, untuk pelaksanaan programnya menurut saya efektif, sudah dilaksanakan sejak hari-hari kemarin. Tetapi kalau saya lihat sih program dari PSBB sama sebelumnya itu bedanya itu cuman dipercepat jam penutupan jalannya saja. Iya benar juga ya. Gitu kan. Jadi ya apa bedanya gitu. Gak terlalu signifikan gitu kan. Oke. Ke pertanyaan terakhir ya mas. Menurut mas, perlukah hukuman atau punishment kepada masyarakat yang masih bebal terhadap kebijakan pemerintah ini? Oh, itu mah sudah pasti harus. Harus ya. Karena kan seperti yang dikatakan di pertanyaannya, orang bebal gitu kan. Orang bebal kan susah untuk dibilang. Jadi harus ada aturan yang diselipkan di dalam program tersebut, yang dimana jika ada orang melanggarnya akan dikenai hukuman. Mungkin cara seperti itu cukup untuk membuat orang-orang bebal seperti kita cukup takut gitu kan. Jadi mematuhi pemerintahan untuk stay at home. Oke, tadi itu adalah wawancara yang telah saya lakukan dengan Mas Andri dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kembali ke studio.